Pernahkah kita merasa rumah yang seharusnya paling hangat justru menjadi tempat paling sunyi? Tawa mulai menghilang, sapaan terasa dingin, dan setiap orang sibuk dengan lukanya sendiri. Masalah keluarga sering datang tanpa suara keras. Ia tumbuh pelan, dari diam yang tak disadari. Ada keluarga yang dulu begitu dekat, namun ujian hidup membuat hati mulai berjarak. Allah mengingatkan kita, Innallaha ma'asy-syabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Tapi manusia sering lupa. Sabar adalah perjalanan, bukan keadaan. Cerita ini mungkin mirip dengan kehidupan banyak dari kita. Sebuah keluarga sederhana yang dulu dipenuhi canda, perlahan berubah ketika masalah ekonomi datang. Ayah mulai sering pulang larut dengan wajah lelah. Ibu lebih mudah marah karena beban rumah tangga, dan anak-anak tumbuh dalam kebingungan tanpa tempat bercerita. Tidak ada yang benar-benar salah, tapi semua merasa paling terluka. Percakapan berubah menjadi saling menyalahkan, perhatian terganti tuntutan, dan cinta yang dulu terasa sederhana kini seperti sesuatu yang mahal. Mereka tinggal di rumah yang sama, makan di meja yang sama, tapi hati mereka berada di tempat yang berbeda. Suatu malam, pertengkaran kecil berubah menjadi besar. Anak sulung yang merasa tak pernah didengar akhirnya berkata, "Untuk apa kita berkumpul kalau hanya saling menyakiti?" Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Ibu menangis diam-diam di dapur. Ayah terdiam di teras, menatap langit, seperti mencari jawaban yang tak pernah diajarkan oleh hidup. Di titik itulah mereka mulai sadar bahwa yang rusak bukan rumahnya, tapi cara mereka mencintai. Keesokan harinya, ibu mencoba memulai lebih dulu. Ia memasak makanan sederhana, bukan sekadar untuk mengenyangkan perut, tapi untuk menghangatkan kembali hati yang lama membeku. Ayah memberanikan diri mengajak bicara anak-anaknya, bukan sebagai kepala keluarga, tapi sebagai manusia yang juga punya rasa takut kehilangan. Perlahan, dinding-dinding ego mulai runtuh. Mereka belajar bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang mau lebih dulu mengalah demi utuhnya kebersamaan. Hari-hari setelah malam itu tidak langsung berubah menjadi indah. Luka yang lama tidak sembuh hanya dengan satu percakapan. Namun setidaknya, mereka mulai belajar satu hal penting, bahwa memperbaiki keluarga adalah perjalanan, bukan keajaiban semalam. Ayah mulai meluangkan waktu duduk bersama anak-anaknya, bukan membawa nasihat panjang, hanya telinga yang mau mendengar. Ibu belajar menurunkan nada suaranya, mengganti bentakan dengan pelukan yang lama hilang. Anak-anak pun perlahan mengerti bahwa orang tua bukan manusia sempurna. Mereka hanya dua insan yang sedang berjuang sebaik yang mereka bisa. Ada malam-malam di mana mereka kembali tersandung emosi, namun kini tidak lagi saling meninggalkan. Mereka memilih bertahan, sebab cinta dalam keluarga bukan tentang tak pernah terluka, melainkan tentang tetap memilih bersama meski pernah kecewa. Sahabat, seringkali masalah keluarga bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang cara untuk mengungkapkannya. Kita terlalu sibuk menuntut untuk dimengerti, hingga lupa untuk lebih dulu mengerti. Terlalu ingin didengar, hingga lupa untuk mendengar. Padahal keluarga adalah tempat kita belajar memeluk kekurangan, menerima luka, dan bertumbuh bersama. Tidak ada keluarga yang sempurna, yang ada hanyalah keluarga yang terus mencoba. Keluarga adalah sekolah pertama tentang hidup. Di sanalah kita belajar memaafkan sebelum mengenal dunia, belajar sabar sebelum mengenal kerasnya perjalanan. Namun seringkali, justru kepada keluargalah kita paling mudah melukai, paling ringan mengabaikan, paling cepat melupakan jasa dan pengorbanan. Padahal, di luar sana banyak orang pulang ke rumah sepi, merindukan suara ibu yang cerewet, merindukan ayah yang tegas, merindukan adik kakak yang ribut di ruang tamu. Kita yang masih memiliki keluarga utuh, sesungguhnya sedang memegang nikmat yang tak ternilai. Mari malam ini kita berdamai dengan rumah kita sendiri, tidak perlu menunggu momen besar. Mulailah dari hal kecil, senyum yang tulus, ucapan terima kasih,
atau sekadar duduk bersama tanpa gawai di tangan. Bagikan narasi ini kepada orang yang kamu sayangi, sebagai tanda bahwa kamu ingin keluargamu kembali hangat. Siapa tahu, satu langkah kecilmu menjadi awal sembuhnya luka yang lama terpendam. Jika hari ini hatimu sedang jauh dari keluargamu, cobalah menjadi orang pertama yang memulai kebaikan. Telepon orang tuamu, peluk pasanganmu, dengarkan cerita anak-anakmu. Jangan tunggu esok untuk mengatakan, "Maaf, aku sayang kalian." Karena banyak penyesalan lahir dari kata yang terlambat diucapkan. Pada akhirnya kita mengerti, rumah bukan hanya tentang dinding dan atap, tapi tentang nama-nama yang kita sebut dalam doa. Keluarga mungkin tidak selalu sempurna, namun di sanalah kita belajar arti pulang, arti diterima tanpa syarat, arti dicintai meski penuh kekurangan. Jangan biarkan kesibukan mencuri kebersamaan, jangan biarkan gengsi mengalahkan kasih sayang, sebab saat waktu berlalu, yang tersisa bukan harta, melainkan kenangan bersama mereka yang kita cintai. Ya Allah, jika di dalam rumah kami ada luka, sembuhkanlah. Jika ada amarah, padamkanlah. Jika ada hati yang menjauh, dekatkanlah kembali. Jadikan keluarga kami tempat tumbuhnya kasih sayang, tempat belajar saling memuliakan, tempat pulang paling menenangkan. Bimbing langkah kami, agar tidak menyakiti orang yang paling mencintai kami. Dan pertemukan kami kelak, bukan hanya di dunia, tapi juga di surgamu. Amin ya Rabbal Alamin.